Oke, tingkatan pendidikan Yahudi ada 3. Yang pertama Bet Sefer atau disebut rumah buku, dan kedua Bet Midrash atau rumah belajar, yang ketiga Bet Talmud, rumah guru, yang artinya rumah guru. Selanjutnya, Bet Sefer. Ada satu kebiasaan yang unik di tingkat Bet Sefer. Sebelum pelajaran dimulai, para rabi biasanya akan berbicara seperti ini di hadapan para murid. Ya anak-anak, tidak ada hal lain yang semanis madu. Dan di setiap meja atau tempat duduk para murid memang biasanya sudah tersedia madu. Dan sang rabi melanjutkan, sekarang cicipi madu itu. Sambil para murid mencicipi madu yang sudah tersedia. Para rabi akan menggumamkan suatu ayat dari 115 ayat 103 yang bunyinya, betapa manisnya janjimu itu bagi langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Kemudian mereka diajarkan kalian umum seperti membaca, menulis, dan beberapa pendidikan umum lainnya. Namun ada satu target yang harus para murid penuhi di saat tingkat Bet Sefer ini akan berakhir. Jadi di akhir pendidikan mereka ini, di pendidikan pada level atau tahap yang disebut Bet Sefer ini, di akhirnya itu pada saat mereka akan masuk di usia 12 tahun, mereka itu harus hafal di luar kepala kitab-kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, sekarang coba ketika kita pertanyakan pada diri kita sendiri, kita yang sudah masuk pada tahap atau jenjang perguruan tinggi. Nah, siapa yang di sini yang hafal kitab Kejadian sampai Ulangan? Ada yang sudah hafal seluruh isi kitab Kejadian sampai Ulangan? Ada yang hafal atau tidak? Hafal, memang hafal persis. Kata-katanya, kalimatnya semua dari Kejadian sampai Ulangan. Sedangkan tadi Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 saja tidak hafal betul, tidak hafal persis. Iya kan? Nah, ini sangat diwajibkan bagi mereka yang mengikuti pendidikan Bet Sefer. Jadi ini pada usia kira-kira 5 sampai 7, 5 atau 5 di antara 5-7. Jadi sampai 12 tahun mereka akan terus menghafal ini, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan, terus. Kerjanya hanya menghafal saja. Tidak menafsir, tidak menganalisa, pokoknya hanya menghafal. Tadi keahlian-keahlian umum yang sebelumnya, yaitu membaca, menulis, dan sebagainya itu. Tapi itu merupakan mata kuliah wajib, pelajaran wajib, yaitu menghafal Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, kalau mereka tidak menghafal, maka mereka tidak akan bisa melanjutkan, tidak lulus dan tidak bisa melanjutkan kepada pendidikan selanjutnya. Jadi tidak ada lagi cerita kalau kita tidak bikin tugas, tidak mendapatkan nilai baik pada soal-soal ujian, pada tes-tes ujian atau tes evaluasi, masih ada dispensasi. Tapi kalau bagi mereka dalam pendidikan mereka pada pendidikan Bet Sefer ini, kalau tidak hafal persis, tidak hafal semua, maka akan gagal dan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Tidak bisa sama sekali, tidak bisa mengulang, tidak ada istilahnya pakai sistem remedial, ulangan. Kalau tidak mendapatkan nilai baik, tidak bisa lulus, maka bisa mengulang. Masih ada kesempatan kedua. Tapi kalau mereka kalau sudah gagal, sudah tidak bisa menghafal, maka tidak lulus dan tidak bisa melanjutkan pada pendidikan selanjutnya. Dan banyak yang gagal dalam pendidikan pendidikan tersebut, pendidikan Bet Sefer itu, banyak yang gagal. Nah, selanjutnya dijelaskan bahwa semenjak tingkat Bet Sefer, semua murid diajarkan suatu pertanyaan dengan pertanyaan lagi, atau menjawab suatu pertanyaan rabi tidak dengan jawaban langsung. Nah, makanya ketika kita membaca tulisan-tulisan yang ada di Injil,
pernyataan atau tanggapan Yesus kepada para rabi, ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang dicatat dalam Injil baik Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Mungkin selama ini bahkan saya juga termasuk yang baru paham dengan pemahaman mereka orang Yahudi. Ternyata ketika seseorang itu bertanya kepada orang lain, ini menjadi satu tradisi atau kebiasaan, yaitu mereka tidak menjawab secara langsung. Jadi kalau ditanya begini, kalau ditanya apa yang dimaksud dengan teologi, maka mereka tidak akan menjawab teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah dan seterusnya. Mereka tidak akan menjawab secara langsung seperti itu. Itu tradisi dalam pendidikan Beth Shepherd seperti itu. Makanya ketika kita melihat tanggapan atau jawaban Yesus terhadap pertanyaan-pertanyaan baik tadi para ahli Taurat, para orang Farisi, coba Anda baca, mungkin Anda pernah menemukan atau mungkin Anda bisa memperlihatkan hal tersebut. Yesus tidak menjawab secara langsung. Yesus memberikan jawaban itu merupakan, ya saya bisa katakan itu semacam retorika. Jadi jawaban itu adalah jawaban yang sudah diketahui. Jadi jawaban itu orang lain sudah mengetahui apa maksud dari jawaban tersebut. Nah, seperti itu. Lebih lanjut. Kemudian tingkat selanjutnya adalah Beth Midrash. Jadi dari Beth Shepherd, setelah menyelesaikan pendidikan Beth Shepherd tersebut, mereka diperkenankan untuk mengikuti pendidikan Beth Midrash. Nah, pendidikan Beth Midrash ini dikenal dengan pendidikan yang best of the best. Jadi yang terbaik dari yang terbaik. Nah, untuk umur dalam pendidikan tersebut itu 12 sampai 15 tahun, atau yang kalau kita samakan dengan pendidikan yang ada di Indonesia itu adalah sekolah menengah pertama. Nah, dalam pendidikan ini yang mengajar adalah seorang rabi. Namun mereka melaksanakan pendidikannya itu di sinagoga lokal, jadi di daerah mereka masing-masing, bukan di Bait Allah yang ada di Yerusalem. Jadi di tempat mereka masing-masing ada sinagoga. Nah, di sinagoga itu atau sinagog itu mereka belajar di tempat itu dan diajar oleh seorang rabi. Nah, secara keseluruhan cara dan kebiasaan belajar di tingkat ini sama dengan tingkat Beth Shepherd. Jadi mereka menghafal. Jadi baik mereka sudah menghafal kejadian sampai ulangan, tetap mereka menghafal kembali itu. Namun ditambahkan atau dilanjutkan dengan kitab-kitab selanjutnya. Jadi mereka akan diwajibkan untuk menghafal dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, sampai pada tahap atau itu harus hafal di luar kepala. Semua kitab-kitab yang ada saat itu. Nah, seperti itu. Kalau tidak menghafal sama seperti di level Beth Shepherd, maka mereka tidak akan lulus dan mereka tidak bisa melanjutkan pada pendidikan selanjutnya, yaitu Beth Talmud. Nah, pada tahap pendidikan Beth Midrash ini banyak yang gagal, mengikuti pendidikan, sehingga mereka beralih kepada profesi seperti nelayan, petani, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak bisa mendapatkan jabatan atau kedudukan yang terhormat dalam bangsa mereka, seperti itu. Nah, makanya pada tahap Beth Midrash ini para orang tua memberikan semacam pengetahuan atau pendidikan kepada anak-anak mereka, yaitu
tentang bisnis. Jadi mereka mendapatkan semacam pembinaan, pembimbingan, pemberian pengetahuan ataupun pendidikan kepada anak-anak mereka tentang bisnis. Karena kalau seumpama mereka tidak berhasil, karena banyak yang tidak berhasil, maka mereka nantinya akan menjadi seorang pedagang atau pengusaha. Makanya lihat sekarang orang-orang Yahudi, kan jago berdagang mereka, jago berbisnis mereka. Karena memang itu sudah dari generasi kepada generasi mereka sudah melaksanakan hal tersebut untuk mempersiapkan anak-anak mereka dalam dunia mereka nanti, dalam kehidupan mereka. Mereka sudah menanamkan nilai-nilai pendidikan sejak berada dalam rumah, kemudian mereka dimasukkan dalam pendidikan tadi yang disebut bed saver. Kalau lulus anak-anak mereka maka akan masuk dalam pendidikan selanjutnya yaitu bed midrash. Namun juga dipersiapkan kalau tidak lulus ini karena sangat sukar. Mau hafal ini semua kitab dari kitab Kejadian sampai Malaki ini tidak gampang. Sangat-sangat jarang, sangat-sangat sedikit yang bisa lulus dalam pendidikan bed midrash ini. Makanya mereka mempersiapkan, mengajarkan kepada anak-anak mereka mengenai bisnis supaya ada keahlian, keterampilan mereka, ada profesi yang bisa mereka mereka kerjakan nanti. Nah, seperti itu. Dan bagi mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan bed midrash itu, yang sudah lulus dalam pendidikan bed midrash, mereka akan mengikuti pendidikan bed Talmud. Nah, di tingkat pendidikan ini peserta didiknya tadi lulusan dari tingkat bed midrash atau juga disebut dengan very best of the best. Jadi bukan best of the best lagi, tapi the very best of the best. Sangat terbaik dari yang terbaik. Nah, mereka yang melanjutkan ke tingkat ini harus mendapat atas persetujuan keluarga. Jadi harus disetujui karena memang ada beberapa hal yang terkait secara administratif, secara administrasi yang bagi mereka yang akan mengikuti pendidikan bed Talmud ini. Dan juga bukan ada persetujuan dari keluarga dan juga harus direkomendasikan oleh rabi sebelumnya, yaitu di tadi bed midrash. Jadi yang mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan di bed midrash, rabi yang mengajarkan kepada orang tersebut itu harus merekomendasikan. Artinya, jadi bukan cuma sekedar dia bisa lulus, tetapi mereka yang lulus itu juga adalah yang lulus terbaik, yang lulus sangat baik. Sehingga ketika nanti orang tersebut akan direkomendasikan kepada rabi yang nanti ada di Yerusalem yang melaksanakan pendidikan bed Talmud tersebut. Ini rabi yang merekomendasikannya ini dia tidak akan malu kalau orang yang direkomendasikannya itu akan gagal. Jadi mereka akan menyeleksi mengirim orang-orang yang benar dianggap luar biasa, yang dianggap bisa menyelesaikan pendidikan bed Talmud tersebut. Jadi bukan orang sembarangan, orang yang direkomendasikan oleh rabi yang dalam pendidikan bed midrash tersebut untuk melanjutkan di pendidikan bed Talmud. Nah, jangka umur untuk tingkat pendidikan bed Talmud ini 15 sampai 30 tahun. 15 sampai 30 tahun. Dan banyak para ahli yang mengatakan bahwa Yesus sudah mengikuti pendidikan tersebut, baik dalam keluarga. Kalau dalam keluarga kita pasti menyetujui, mengakui akan hal tersebut, karena orang tua Yesus itu sangat ketat, sangat disiplin. Tadi Bapak tadi ada bilang mengajarkan kepada Yesus, ya kan? Sehingga dia juga ini menurut komentar dari para ahli sebagian besar. Dan selanjutnya Yesus dikirim untuk mengikuti pendidikan bed saver dan dia menyelesaikan dengan baik. Makanya coba lihat, banyak kali kan Yesus menggunakan perjanjian lama, ada tertulis, ya kan, banyak kan, itu yang ditulis yang ada dalam perjanjian baru. Belum ada percakapan-percakapan yang tidak ditulis, tidak dicatat dalam perjanjian baru yang disampaikan oleh Yesus dalam pelayanannya. Nah, ini kan menyiratkan bahwa Yesus hafal kitab Taurat.
bahwa Yesus hafal kitab Perjanjian Lama. Ya kan? Dari mana Yesus hafal? Berarti Yesus mengikuti pendidikan-pendidikan tersebut. Baik pendidikan Beth Sefer, baik pendidikan Beth Midrash, maupun pendidikan ini Beth Talmud. Beth Talmud. Ya kan? Makanya ketika Yesus berdebat dan bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi, walaupun orang-orang Yahudi ini ada yang mungkin tidak mengakui hal tersebut, yang pasti para ahli Taurat, bahkan para rabi Yahudi menyebut Yesus itu sebagai rabi. Tidak sembarangan, bukan cuma asal-asal orang disebut sebagai rabi, bukan cuma asalkan kadang kita begini, pendeta. Padahal secara aturan, secara hukum, secara organisasi dia belum, secara administrasi organisasi dia belum pendeta muda atau pendeta, ya kan? Tapi kan kita kan biasa. Kalau ada orang yang sudah belajar Alkitab, bahkan orang yang sudah melayani, biasa kan disebut, pendeta, ya kan? Berpendeta. Nah, tapi bagi mereka orang Yahudi tidak bisa sembarangan seperti itu. Artinya kalau secara administrasi tidak mengikuti pendidikan-pendidikan tersebut, tahap Beth Sefer, Beth Midrash, dan Beth Talmud, maka tidak bisa disebut sebagai rabi. Nah, oleh sebab itu Yesus banyak kali disebut rabi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Yesus mengikuti pendidikan tersebut, baik Beth Sefer, Beth Midrash, dan Beth Talmud. Bagaimana tadi juga saya katakan bahwa Yesus banyak menghafal, bahkan pasti menghafal semua kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, seperti itu. Selanjutnya, seorang rabi dari Bait Allah akan sangat memilah dengan hati-hati seorang murid yang direkomendasikan oleh seorang rabi dari sinagoga, karena nama baik atau nama besar seorang rabi Bait Allah akan sangat beresiko jika suatu saat nanti murid yang diterima ini tidak sebaik yang diharapkan, atau bahkan jika mereka gagal nantinya. Dan sudah sangat dikenal oleh seluruh orang Yahudi bahwa ajaran-ajaran dan petua-petua seorang rabi Beth Talmud itu disebut kuk. Nah, ada yang ingat dengan kata kuk? Ada yang ingat dengan kata kuk? Iya, itu. Nah, kalau kita tidak mengetahui pernyataan Yesus tentang kuk, maka kalau kita tidak mengetahui latar belakang dari budaya Yahudi ini, maka kita tidak tahu yang sesungguhnya apa yang dimaksud oleh Yesus. Pikulah kuk yang kupasang. Ya kan? Jadi saya ini berdasarkan budaya rabbinik, bahwa kuk itu merupakan ajaran-ajaran dan petua-petua dari seorang rabi yang sudah mengikuti pendidikan Beth Talmud. Nah, pada waktu itu ketika Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan legaan kepadaku. Kemudian dikatakan, pikulah kuk. Ya kan? Kenapa mereka dikatakan letih lesu? Karena pada saat itu ajaran-ajaran atau petua-petua dari para rabi yang ada itu sangat membebankan, sangat memberatkan mereka. Sangat memberatkan mereka. Bukan lagi hukum-hukum yang ada dalam kitab Kejadian sampai Maliaki, tetapi ada hukum, aturan, norma-norma baru yang merupakan hasil tafsiran mereka terhadap kitab-kitab yang ada dalam Perjanjian Lama. Nah, kitab tersebut itu yang disebut dengan Talmud. Itu berisikan 613 ajaran yang sangat ketat, sangat disiplin, sangat berat bagi mereka. Mereka harus mematuhi 613 ajaran tersebut. Kalau tidak mematuhi hal tersebut, maka mereka akan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Nah, oleh sebab itu Yesus mengatakan, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang, karena ajaran-ajaran kuk itu merupakan ajaran-ajaran dan
petua-petua dari seorang rabi. Dan setelah melalui pertimbangan dan penilaian, bahkan ujian-ujian yang sangat berat oleh rabi dari Bait Allah, apabila rabi tersebut memutuskan bahwa murid tersebut bisa menjadi muridnya, dia akan bilang le ahrai, artinya marilah kepadaku atau ikut aku atau come unto me, ya kan? Jadi ketika Yesus mengatakan marilah kepadaku, bagi mereka yang sudah paham dengan tradisi tersebut, itu merupakan ajakan oleh seorang nabi kepada seorang yang dianggap layak menjadi murid. Layak untuk menjadi seorang murid. Nah, lebih lanjut saya akan jelaskan. Jadi seorang rabi Bait Allah akan sangat menguji para calon muridnya dengan sangat berat dan adalah sangat sulit untuk diterima oleh seorang rabi dari Bait Allah, dan mungkin saja untuk bertemu dengan rabi dari Bait Allah akan sangat sulit dan memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang, juga bisa saja memerlukan biaya yang sangat besar untuk bertemu dengan rabi dari Bait Allah, mengingat mereka hanya bisa ditemui di Yerusalem. Dan pada akhirnya nanti seorang murid resmi dinyatakan sebagai rabi, seorang rabi harus ada pengakuan formil dan resmi oleh sedikit 2 orang rabi Bait Allah. Jadi untuk menjadi seorang murid atau menjadi seorang rabi, dia harus mendapatkan rekomendasi dari rabi sebelumnya. Kemudian dia akan diuji. Ya kan? Dia harus pergi dulu ke Yerusalem. Jadi kalau dia dari Galilea atau dari Nazaret atau dari daerah-daerah lain yang sangat jauh, dia harus pergi melakukan perjalanan yang panjang ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk menjumpai rabi, ya kan? Sangat sukar untuk menemui rabi dan harus mendapat pengakuan secara formil dan resmi dari minimal 2 rabi. Nah, kalau sudah melewati semuanya itu, baru dia akan diterima untuk menjadi seorang rabi. Nah, ini sangat berbeda dan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bukan murid-murid atau orang-orang yang ingin menjadi murid-murid yang pergi menjumpai rabi yang akan memberikan legalitas atau rekomendasi untuk menjadi seorang rabi atau seorang murid. Namun Yesus sendiri yang pergi menjumpai, yang datang kepada orang-orang termasuk kita, ya kan? Termasuk kita untuk menjadi muridnya. Bahkan ketika Yesus mengatakan marilah ikutlah aku, itu merupakan satu pernyataan bahwa sudah mensahkan kita untuk menjadi murid. Untuk menjadi murid. Nah, seperti itu. Oke, sampai mungkin satu lagi. Nah, Yesus yang adalah rabi, Yesus yang adalah Tuhan, dia berjalan sendiri mencari murid, dan murid yang dia cari bukanlah orang-orang yang terbaik dari dunia pendidikan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau orang yang mengikuti pendidikan Besefer, kalau dia tidak bisa menghafal tidak bisa menghafal kitab Kejadian sampai Ulangan, maka dia tidak akan bisa melanjutkan kepada pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan Bet Midras. Begitupun juga dalam pendidikan Bet Midras, kalau dia tidak bisa menghafal kitab Kejadian sampai kitab Malaki, melanjutkan ke pendidikan Bet Talmud. Jadi banyak yang gagal dalam menempuh pendidikan baik pada tahap pertama dan tahap kedua, sehingga banyak yang menjadi nelayan, petani, dan lain sebagainya. Nah, tetapi justru sebaliknya di sini, kita yang adalah sebenarnya orang-orang yang gagal mengikuti pendidikan tersebut, kitalah yang dicari oleh Yesus sang rabi untuk menjadi muridnya dengan mengatakan le ahrai, ya kan? Puji Tuhan, sudah. Sampai di sini materi untuk sesi kedua. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Mau bertanya dulu, Menes? Iya, silakan. Nah, itu tadi tentang kitab Talmud yang ada 613 itu dikhususkan kepada semua orang Yahudi atau dikhususkan kepada murid-murid yang ada di kelas pendidikan agama Yahudi? Kalau 6
613 aturan itu bukan hanya ditujukan kepada murid-murid yang akan mengikuti pendidikan di Beit Talmud, tetapi semua orang Yahudi semua orang Yahudi, bahkan orang non-Yahudi atau bukan Yahudi yang menganut agama Yudaisme, maka mereka wajib melaksanakan 613 aturan tersebut. Tapi jangan tanya kepada saya, isinya apa, Mer? Coba sebutkan satu butir. Saya tidak hafal. Ya, mungkin satu ayat, salah satu ayat dari 613 itu, walaupun tidak sama persis bunyinya. Minta maaf ini karena ini ayat yang sering didengungkan, yang menjadi kontroversi. Yaitu salah satu ayat itu merupakan penghinaan terhadap kaum wanita. Jadi kaum wanita itu dianggap paling rendah, bahkan paling hina dari semua ciptaan Allah di alam semesta itu. Wanita itu paling rendah. Nah, seperti itu. Itu salah satu bunyi dari salah satu ayat dari 613 itu. Itu ada beberapa ayat yang membicarakan tentang wanita. Itu sangat merendahkan seperti itu. Kemudian juga begini, kalau di hari Sabat mereka tidak boleh menyalakan api, mereka tidak boleh bawa barang di atas 1 kilo. Jadi kalau bawa buku atau bawa tas, bawa dompet itu dilarang. Jadi silakan, mari yang bawa dompet di atas 1 kilo serahkan kepada saya sekarang juga. Karena tidak boleh di hari Sabat membawa barang berat di atas 1 kilo. Jadi hukum-hukum seperti itu berat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Di hari Sabat tidak boleh menyembuhkan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya aturan-aturan yang memang mengacu kepada perjanjian lama, namun sudah diinterpretasikan, sudah ditafsirkan dengan model atau metode atau gaya penafsiran mereka, orang-orang Yahudi, sehingga menghasilkan kitab yang disebut Talmud, kitab Talmud. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Kiranya bisa dapat menjelaskan pertanyaan tadi. Jadi sekali lagi jangan tanya. Ya. Menyangkut dengan tadi cook itu. Iya. Cook. Ya, kalau cook di dalam firman itu Tuhan bilang, aku akan berikan cook itu enak, beban enak. Jadi berarti dalam hal ini cook itu ajaran itu berat, dia punya ajaran. Selama ini kan selalu dikasih khotbah tentang persoalan beban, tapi ya setelah mengikuti ajaran ini berarti ini pendidikan, masuk dalam pendidikan. Masalah pendidikan itu berat seperti itu tadi di 3 kitab itu. Iya. Ajaran Yahudi. Ya, benar sekali. Jadi yang jelas berarti ini ajaran berat. Benar sekali. Jadi kok ini yang dimaksud oleh Yesus itu adalah ajaran. Tapi kita yang menafsirkannya itu, para pengkhotbah atau pengajar-pengajar itu menafsirkannya lebih meluas seperti itu. Jadi kuk itu adalah persoalan, penderitaan, masalah, tantangan. Ya, itu penafsiran yang sudah meluas. Tetapi ketika penafsiran secara konteks itu, makanya tadi saya katakan, kalau ada waktu saya akan mengajar mata kuliah hermeneutika, itu ilmu menafsir. Bagaimana cara menafsir yang baik dan tepat? Nah, kan? Tidak mudah untuk menafsir. Nah, seperti itu. Makanya kalau penafsiran yang secara konteks, maka kita akan memahami bahwa kuk yang dimaksud oleh Yesus itu adalah ajaran. Ya, walaupun bisa meluas, tetapi jangan terlalu terlalu keluar daripada konteksnya atau apa yang dimaksud. Bisa saja meluas karena ada banyak bagian-bagian dalam Alkitab yang bisa meluas. Jadi
tidak dengan serta-merta kita langsung menafsirkan secara harfiah atau apa yang saya bisa katakan ya terlalu mengharafiahkan, tidak bisa lebih meluas pernyataan atau maksud yang ada dalam Alkitab. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan atau mungkin mau tanggapi lagi, mungkin kurang jelas, silakan. Jadi ketika Yesus mengatakan marilah kepadaku, itu Yesus ingin mengajak kepada mereka untuk menjadi murid. Jadi mengajak kepada mereka untuk menjadi murid, namun melepaskan beban hukum Taurat yang sudah ditafsirkan menjadi Talmud. Itu sangat membebankan mereka, sangat berat. Mereka tidak berdaya untuk melaksanakan hukum tersebut. Jadi lepaskan dulu beban itu. Namun bukan berarti bebas dari segala hukum. Menjadi dari legalisme menjadi antinomianisme tanpa hukum. Jadi melepaskan segala legalisme bukan berarti menjadi antinomianisme tanpa hukum. Tetap ada hukum yang Tuhan berikan, hukum yang daripada Tuhan, daripada Yesus. Makanya untuk menjadi murid, lepaskan dulu yang hukum lama. Setelah melepaskan hukum lama, datang kepada Yesus, Yesus memberikan kuk yang baru. Makanya Yesus bilang, kuk yang kupasang enak dan ringan. Nah, memang ada persoalan juga di sini terkait dengan kuk yang enak dan ringan. Bukan berarti tidak berat. Ringan di sini bukan berarti tidak berat. Kuk bukan beban, ada beban. Ada beban, ada hukum, ada perintah yang Tuhan berikan. Nah, memang ketika melaksanakan hukum atau perintah yang Tuhan berikan itu berat. Namun sebenarnya kata kuncinya di situ di ayat kalau tidak salah ayat 30 atau 31 di situ Yesus katakan, "Belajarlah kepadaku." Belajarlah kepadaku. Belajar kepada, coba mungkin ada satu mahasiswa yang bisa membaca di mana itu. Matius 11. Ayat 29 atau 30 itu coba. 29. 9-30. Coba baca. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Di ayat 29 saja. 29. Pikulah kuk dan pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oke, sudah tadi di ayat 29. Tadi kan Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, ya kan? Belajar. Kenapa dikatakan belajar? Makanya tadi saya katakan, tegaskan berdasarkan tradisi Yahudi juga, menjelaskan bahwa kuk itu adalah ajaran. Ajaran. Nah, sekarang tadi kembali lagi kepada pertanyaan, kenapa dikatakan kuk yang Yesus pasang itu enak dan ringan? Karena kalau kita belajar kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu, maka menghadapi dan melaksanakan semua hukum dan ajaran atau perintah, maka akan terasa enak, maka akan terasa ringan. Kan Bapak Ibu yang gembala sidang, yang pelayan-pelayan Tuhan, ya kan kita menjalani pelayanan kita, melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita kan berat, ya kan? Tapi terasa enak, ada sukacita karena apa? Coba jawab. Kita ini berbagi pengalaman saja. Ya kan Bapak Ibu yang mungkin sudah sangat lama dalam pelayanan banyak mengalami akan hal tersebut, ya kan? Berat kan kita harus melayani ini, kita harus melaksanakan ini, kita menghadapi tantangan ini. Namun terasa ada sukacita, ya kan? Karena apa? Karena kerendahan hati itulah yang membuat kita merasa enak dalam melaksanakan hukum atau ajaran atau perintah daripada Tuhan.
Ya kan? Kalau kita menerima segala kenyataan dengan segala kerendahan hati, mengakui menyadari bahwa kita ini adalah hamba, maka kita akan merasakan sukacita itu. Benar atau tidak? Saya tidak panjangkan nanti mau jadi khotbah ini karena ini juga merupakan salah satu bahan khotbah saya. Nah, nanti ya mungkin bisa menyimak di YouTube channel saya. Saya mengkhotbahkan tentang Matius pasal 11 ayat 28 sampai 31. Nah, oke, mungkin sampai di sini saja untuk materi sesi kedua.